Pernah dengar nggak cerita soal orang yang gak naik kelas, 2 kali gagal bisnis, tapi ujung-ujungnya malah bangun perusahaan yang nilainya triliunan rupiah? Nah, ini dia kisah Ivan Tanjaya, salah satu otaknya HW Group. Perjalanannya benar-benar di luar nalar. Oke, coba deh kita bayangin, apa jadinya kalau kita gabungin dua hal, pertama, gagal di sekolah, dan kedua, sama sekali nggak punya rencana bisnis. Kebanyakan orang pasti mikir, wah ini sih resep pasti buat bencana. Tapi, percaya atau enggak, jawabannya justru sebuah kerajaan F&B senilai triliunan rupiah. Nah, ini dia kan paradoksnya Ivan Tanjaya dan HW Group. Sukses luar biasa yang justru lahir dari rentetan kegagalan. Kok bisa gitu? Jawabannya ada di filosofi hidupnya dia. Kalimat ini nih, hajar dulu, nabrak baru belajar, ini jadi semacam kompas buat setiap langkah yang dia ambil. Jadi ini bukan soal bikin rencana yang sempurna, tapi soal berani jalan, berani nabrak, dan belajar dari situ. Ini bakal jadi tema utama kita hari ini. Oke, kita mundur dikit ke awal-awal ya. Usaha-usaha pertama Ivan ini bisa dibilang jadi uang sekolah yang mahal banget. Tapi justru jadi pelajaran bisnis paling berharga buat dia. Bisnis pertamanya itu impor kamera Polaroid dari Cina. Waktu itu lagi ngehits banget. Awalnya sukses gede loh, omsetnya sampai 1 miliar sebulan. Tapi ada satu masalah fatal. Dia nggak punya merek sendiri. Jadi pas Fujifilm sebagai distributor resmi masuk Indonesia, ya udah bisnisnya langsung kelar. Dia coba lagi, kali ini bisnis logistik. Sekalian impor barang-barang lain kayak mainan sama baju bayi. Tapi lagi-lagi dia nabrak tembok. Dia selalu kalah harga sama pemain-pemain besar. Ya gimana, mereka impornya langsung 1 kontainer, sementara dia cuma bisa ratusan biji, jauh banget. Nah, dari 2 kegagalan tadi, dia dapat 2 pelajaran yang harganya tak ternilai. Pertama, lo harus punya merek sendiri. Titik, jangan bangun istana di atas tanah orang lain. Kedua, skala itu segalanya. Jadi pemain kecil sendirian itu susah, pasti kegilas. Pelajaran ini yang jadi fondasi buat langkah dia selanjutnya. Nah, berbekal 2 pelajaran tadi dan sisa-sisa tabungannya, Ivan nekat benar-benar mempertaruhkan segalanya di bisnis ketiga bareng teman SMA-nya, Eka. Ini momen all in buat dia. Ivan masukin 1 miliar rupiah yang dia sebut sebagai uang terakhirnya buat bikin restoran nasi goreng. Tujuannya dari awal udah jelas. Dia mau terapin pelajaran yang udah dia dapat dan bangun merek yang gede yang bisa di-franchisein. Tapi, ambisi doang ternyata nggak cukup. Lihat deh grafik ini. Ini bener-bener mimpi buruk. Bulan pertama dapat 600 juta. Kelihatannya bagus kan? Bulan kedua anjlok jadi setengahnya. Bulan ketiga anjlok lagi setengahnya. Ternyata masalahnya di operasional. Dapurnya nggak sanggup ngelayanin orderan yang banyak. Pelanggan kecewa. Dan bisnisnya diambang kehancuran. Nah, pas lagi di titik paling rendah, di ambang bangkrut, tiba-tiba ada sebuah kejadian dari luar yang justru menciptakan sebuah peluang sekali seumur hidup. Ini dia titik baliknya. Dan ini dia game changernya. Tiba-tiba, pemerintah ngeluarin aturan yang ngelarang minimarket kayak Indomaret dan Alfamart jualan bir. Ini langsung menciptakan kekosongan pasar yang gede banget. Orang-orang yang biasanya gampang beli bir murah, mendadak bingung mau beli di mana. Masalahnya, mereka lihat peluang ini, tapi kantong udah kosong melompong. Jadi, selama sebulan mereka deketin semua orang yang mereka kenal, lebih dari 30 orang buat minta investasi. Nggak pakai proposal, nggak pakai proyeksi keuangan, modalnya cuma kepercayaan. Dia sampai bilang ke bapak temennya, "Om, percaya aja sama saya." Dan akhirnya, teman-teman deketnya lah yang mau taruh duit. Timeline ini gila banget sih kalau kita perhatiin. Dari kedai opa yang hampir bangkrut sampai Holy Wings pertama buka, itu cuma butuh beberapa bulan. Mereka nggak buang waktu buat nangisin kegagalan, tapi langsung gerak cepat ngambil kesempatan. Dan ini gambaran transformasinya. Jelas banget kan? Mereka pindah haluan. Dari yang tadinya jualan nasi goreng dengan model bisnis yang gagal, jadi jualan bir terjangkau buat ngisi kekosongan pasar. Ini bukan lagi soal apa yang mereka mau jual, tapi soal apa yang pasar butuhkan. Terus pertanyaannya, kenapa pivot ini bisa berhasil segitu spektakulernya sementara bisnis-bisnis sebelumnya gagal total? Jawabannya ada di formula pertumbuhan mereka yang sangat nggak biasa. Cabang kedua di PIK, ini jadi bukti kalau mereka udah nemuin tambang emas. Bayangin aja, dari pertama buka, waiting list-nya udah 2 minggu. Balik modalnya cuma butuh 5 bulan. Sebagian besar sih karena mereka dapat deal sewa yang untung banget di atas tanah sengketa. Bener-bener hoki. Nah, dari sukses di PIK, lahirlah formula yang simple tapi kuat ini. Pertama, produk andalan.
bir murah. Kedua, fokus ke pelanggan. Ivan sampai keliling sendiri buat nyapa semua tamu. Ketiga, ekspansinya oportunistik. Bukan berdasarkan rencana, tapi berdasarkan siapa yang ngajak kerjasama. Dan keempat, yang paling penting, mengubah budaya. Nongkrong di bar jadi sesuatu yang keren dan mainstream. Kutipan dari Ivan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Bisnis ini dijalanin murni pakai insting dan lihat arus kas. Nggak ada birokrasi, nggak ada pembukuan yang ribet. Yang penting tumbuh dan pelanggan senang. Ini benar-benar kebalikannya dari semua teori di sekolah bisnis. Jadi, apa sih pelajaran terbesar dari perjalanan yang super acak-adut tapi sukses luar biasa ini? Ya, semuanya balik lagi ke filosofi yang kita bahas di awal tadi. Coba kita bedah lagi ya. Hajar dulu, nabrak baru belajar, itu artinya lebih mentingin aksi daripada rencana yang nggak habis-habis. Ini soal belajar dari kesalahan di lapangan, bukan dari teori. Dan yang paling penting, ini soal punya nyali buat ambil resiko demi nangkap peluang yang mungkin cuma datang sekali seumur hidup. Dan saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan ini. Coba bayangin deh, seandainya Ivan dan Eka ngabisin waktu berbulan-bulan bikin rencana bisnis yang sempurna, riset pasar mendalam, bikin proyeksi keuangan yang detail, kira-kira mereka bakal sempet nggak buat memanfaatin peluang dari aturan bir yang muncul tiba-tiba itu? Atau jangan-jangan kesempatannya keburu hilang? Coba deh, pikirin.